ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-ikhwah, a'azzakumullah, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita pada kitab Qawaid at-Tauhid, dan pada malam hari ini kita masuk kepada al-qaidatul wahidatu wa thalathuna, kaidah yang ke-31. Kaidah ke-31 dari kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita beberapa saat lagi kita akan selesai ya membahas kitab ini, karena kitab ini untuk kaidah al-asma was sifat ternyata hanya sampai kaidah ke-47. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan qiraah kita, jadi kitab ini komposisinya kaidah tauhid rububiyah, itu sudah alhamdulillah kita sudah lalui. Kaidah tauhid rububiyah itu ada 76 ya, 76 kaidah. Lalu kaidah tauhid uluhiyah ada 100 kaidah. Yang paling banyak adalah kaidah tauhid uluhiyah 100 kaidah. Lalu kemudian kaidah al-asma was sifat terkait dengan tauhidul asma was sifat, itu di sini Asy-Syaikh hafizahullah taala menyebutkan sampai 47 kaidah. Ya. Dan bagi para ikhwah yang mungkin ingin memurajaah ya, sebagaimana sudah kita sampaikan, dia bisa mencari atau murajaah melalui link yang biasanya diinformasikan lewat pesan di sini, chat di sini, atau bisa menghubungi Akh Joni Hardi ya, agar supaya diberitahukan linknya. Nah, sekarang kita masuk kepada kaidah al-qaidatul wahidatu wa thalathun, kaidah yang ke-31.
Berkata Asy-Syaikh hafizahullahu taala. Jadi kitab yang kita bahas ini materi daurah ya. Ini sebenarnya materi daurah oleh Asy-Syaikh, hanya beliau ada rekaman kajiannya hanya sekitar 6 pertemuan sudah selesai. Kita cukup banyak ya karena kita baca satu persatu dan kita berusaha untuk menerjemahkannya dan memberikan penjelasan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ini bisa makin menambah pemahaman kita terkait dengan ilmu yang agung ini, yang mulia ini, ilmu yang terkait dengan hal yang sangat utama, yaitu Allah Jalla fi'ula, yaitu at-tauhid, ilmu tauhid. Naam. Kita mulai qiraah kita. Al-Qaidatul Wahidatu wath-thalathuna, kaidah ke-31. Asma'ullahi a'lamun wa awsafun. Nama-nama Allah adalah a'lam. A'lam itu dalam ilmu nahwu yang berarti ya nama ya. Jadi nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ada orang memiliki nama Ahmad misalnya. Itu namanya alamun. Jadi nama khusus buat dia. Tanda khusus buat dia. Sebutan khusus buat dia. Maka nama-nama Allah adalah sebutan khusus bagi Allah, nama, wa awsafun, dan juga sifat. Jadi dia nama tapi juga mengandung sifat. Wa hadhihi qa'idatun lan nutila an indaha. Dan kaidah ini kita tidak akan memperpanjangnya. Artinya beliau tidak membahas panjang lebar. Ya, karena ini mempertegas dari apa yang sudah dibahas sebelumnya. Fahiyya, maka nama-nama Allah bi'tibari dalalatiha 'alal ismiyah, ditinjau dari sisi penunjukannya kepada satu nama. Wa ya, dia adalah a'lam, maka nama-nama ini adalah a'lam, nama. Bi'tibari dalalati 'alal ismiyah, ditinjau dari sisi dia menunjukkan kepada suatu nama. Wa awsafin, dan sifat-sifat. Bi'tibari dalalatiha 'alal wasfiyah, ditinjau dari sisi bahwa dia menunjukkan sifat. Jadi nama Allah itu ya nama, poin satunya, nama tersebut adalah nama yang menunjukkan kepada khusus kepada zatnya Allah, dan juga dia menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bimakna, dengan makna anna kullasmin, bahwa setiap nama min asma'illahi, dari nama-nama Allah, yatadammanu sifatan min sifati, mengandung sifat, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Fal-alim, maka al-alim adalah ismuhu, nama Allah yang maha mengetahui. Wal ilmu, sedangkan ilmu adalah sifatuhu, sifatnya Allah. Wal qadir, dan al qadir adalah ismuhu, namanya Allah yang maha kuasa. Sifatnya apa? Wal qudratu, dan al qudrah, kekuasaan, itu adalah sifatuhu, sifatnya Allah. Ya, wal qudratu sifatuhu, dan al qudrah adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka, maka jauhilah olehmu, an tu'mina bil ismi, engkau mengimani nama Allah. Tapi apa? Wa tunkirus sifata, dan engkau mengingkari sifat. Fatakunu mu'taziliyan, maka engkau menjadi mu'tazilah. Ya, mu'tazilah menetapkan nama bagi Allah, tapi dia mengingkari sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Li'annal mu'tazilata, karena mu'tazilah, yu'minuna, mereka beriman, bil asma'i, terhadap nama-nama Allah. Wa yakfuruna, tapi mereka kufur, bima tadammanatha minas sifati, terhadap sifat-sifat yang dikandung oleh nama-nama tersebut. Fayaqulun, maka mereka berkata, Allahu alimun, Allah alim, bila ilmin, jadi Allah memiliki nama alim, tapi bila ilmin, tanpa sifat ilmu hakikiyin, yang hakiki. Ini aneh sekali, muskil sekali. Allah punya nama alim, tapi tidak memiliki sifat ilmu. Qadirun, Allahu qadirun, Allah qadir. Ini al-qadir, maha kuasa, salah satu
nama Allah. Tapi apa kata Mu'tazilah? Bila qudratin haqiqah. Bila qudratin haqiqah. Tanpa kudrat yang sebenarnya. Ya. Ya, bila qudratin haqiqatan. Kalau dibaca qudratin haqiqiyatin, kalau mau dijadikan sifat kudrah ya. Qawiyun, Allah maha kuat. Allah punya nama Al-Qawi, kata mereka. Tapi bila kuwatin haqiqatan, tanpa memiliki kekuatan. Nah, ini kekeliruan. Wa hadza ghairu maqbulin. Abadan, ini selama-lamanya nggak bisa diterima. Faqarrara ahlus sunnati, maka ahlus sunnah menetapkan. Ayyu akidu, mereka menegaskan. Ala hadhil qaidati, atas kaidah ini. Wa yaquluna, dan mereka katakan al-ismu, nama, la yatimul imanu bihi, tidak sempurna mengimani nama Allah illa idza amanta bisifati, melainkan apabila engkau beriman juga dengan sifatnya Allah. Fal hakimu ismuhu, maka al-hakim adalah nama Allah. Wal hikmatu, dan hikmah yang terkandung dalam nama Allah al-hakim adalah sifatuhu, sifatnya Allah. Wassalamu, dan assalam, maha selamat, adalah ismuhu, namanya Allah. Wassalamatu, dan keselamatan, min kulli aibin, dari segala aib, adalah sifatuhu, sifatnya Allah. Wal qudusu, dan al-qudus adalah ismuhu, nama Allah. Wal qadasatul mutlaqatu, dan kesucian yang mutlak adalah sifatuhu, sifatnya Allah. Naam, ya. Jadi ini nama Allah ya nama, tapi juga mengandung sifat, bukan hanya nama tapi tidak ada sifat di dalamnya. Mu'tazilah menetapkan nama tapi tidak mengakui sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kaidah yang selanjutnya, al-qaidatu tsaniyatu wa thalathun. Al-qaidatu tsaniyatu wa thalathuna, kaidah yang ke-32. Allahu mausufun, Allah Subhanahu wa taala disifati. Bisifatil kamali, dengan sifat kesempurnaan, wal jalali, dan keagungan. Qabla wujudi athariha, sebelum adanya asar. Asar itu dampak-dampaknya, pengaruh-pengaruhnya, walaupun belum ada. Artinya begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencipta. Ya, lalu kemudian dari sifat itu ada nama Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala telah memiliki sifat mencipta, Al-Khalq, dan Allah Subhanahu wa taala telah disebut Al-Khaliq sebelum adanya makhluk. Maknanya bahwa sifat Allah mencipta itu tidak menunggu makhluk ada, diciptakan dulu oleh Allah, baru Allah Subhanahu wa taala disebut memiliki sifat mencipta, baru Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai yang Maha Mencipta atau Sang Pencipta. Tidak. Jadi makhluk belum ada, sama sekali belum ada satupun makhluk, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada. Allah telah disebut dengan Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Jadi maknanya bahwa sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak menunggu adanya dampak-dampaknya dulu. Setelah adanya makhluk, baru Allah disebut pencipta. Tidak. Setelah ada orang yang berbuat dosa, lalu Allah mengampuninya, baru Allah disebut pengampun. Enggak. Ada atau tidak ada, atau belum ada orang yang berbuat maksiat sekalipun, Allah telah disebut sebagai yang Maha Pengampun. Allah telah memiliki sifat mengampuni. Itu yang dimaksud kaidah ini ya. Ya, jadi kaidah ini Allah disifati dengan sifat kesempurnaan keagungan sebelum adanya dampak-dampaknya. Yaqulul Imam At-Tahawi, berkata Al-Imam At-Tahawi fi aqidati, di dalam akidahnya, Al-Aqidah Tahawiyah, laisa ba'dal khalqi, tidaklah setelah mencipta,
istahaqqasmal khaliqi, baru Allah berhak menyandang nama Al-Khaliq. Ya, laisa ba'dal khalqi, tidaklah setelah mencipta, istahaqqasmal khaliqi, baru Allah berhak menyandang nama Al-Khaliq, pencipta. Tidak. Belum menciptakan makhluk, belum ada makhluk, Allah telah berhak menyandang Al-Khaliq, nama Al-Khaliq. Wala bi ihdatsil bariyati, dan tidaklah dengan memunculkannya al-bariyah manusia, istafadas malbari, baru mendapatkan atau bisa menyandang nama al-bari, yang menciptakan manusia. Ai maknanya adalah annallaha la yahtaju, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, fi tasmiyati azza wa jalla, pada penamaan Allah azza wa jalla, tidak butuh ila wujudi athari sifatia, kepada adanya dampak dari sifat-sifat Allah. Fallahu, maka Allah Subhanahu wa taala mausufun disifati bi annahu yaghfiru dzunuba, bahwa sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa, qabla wujudi dzambi, sebelum adanya dosa. Ya. Allah telah memiliki sifat mengampuni dosa sebelum ada yang berbuat dosa. Wa qabla wujudil ma'asiyati, dan sebelum adanya maksiat. Ya, Allah sudah disebut sebagai pengampun dosa. Belum ada dosa, belum ada maksiat. Allahu azza wa jalla mausufun bil khalqi. Dan Allah azza wa jalla, ya, mausufun bil khalqi, ini wawunya tidak ada ya, semestinya bukan wa mausufun ya. Allahu azza wa jalla mausufun disifati bil khalqi, dengan mencipta. Qabla wujudil makhluki, sebelum adanya makhluk yang diciptakan. Wa mausufun bir rububiyyati, dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan rububiyah, Rabbun. Qabla wujudil marbubi, sebelum ada yang dikuasai, yang diatur, dikendalikan oleh Allah. Belum ada itu semuanya, Allah telah disebut Rabb. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah disebut ilahun, yang berhak disembah satu-satunya, sebelum ada yang menyembah Allah, sebelum ada makhluk yang menyembah Allah. Wa mausufun, dan Allah disifati bi annahu tawwabun, bahwa sungguhnya Allah adalah Maha menerima taubat. Qabla wujudiz dzambi, sebelum adanya dosa, alladzi yatubu alaihi, yang Allah menerima taubat dari dosa tersebut. Ya, yang Allah menerima taubat atas dosa tersebut. Jadi belum ada yang bikin dosa, Allah sudah disebut yang menerima taubat. Fala yatawaqqafu, maka tidak tergantung. Ittisafullah, apa itu pensifatan Allah, bisifatil kamali, dengan sifat kesempurnaan, tidak tergantung ala wujudi athariha, akan adanya dampak-dampaknya sifat tersebut. Bal huwa mausufun, bahkan Allah telah disifati bisifatil kamali, dengan sifat kesempurnaan, qabla wujudi athariha, sebelum adanya dampak-dampak dari sifat tersebut. Ya. Jadi tidak nunggu ada makhluk baru Allah disebut Khaliq, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memiliki nama Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, dan memiliki sifat mencipta sebelum adanya makhluk. Fala yumkinu abadan, maka tidak mungkin selama-lamanya an nasifallaha azza wa jalla, kita mensifati Allah azza wa jalla bisifatin, dengan sifat mubtadi'atin, yang permulaan, jadidatin, yang baru. Artinya permulaan yang baru, setelah ada makhluk baru Allah disebut Khaliq. Kalau belum ada makhluk yang dicipta, maka Allah tidak disebut Khaliq. Nah, ini namanya sifat yang baru. Ya. Tidak, Allah tidak seperti ini. Li'anna atharaha wujidat, karena dampak-dampaknya sudah ada, baru Allah disifati dengan sifat tersebut. Ya, tidak nunggu itu. Fal ittisafu, maka mensifati Allah, la ta'alluqa lahu, tidak ada hubungannya bil athari, dengan dampak-dampaknya. Ya. Fahuwa mausufun bil kamali, maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan kesempurnaan qabla an tujada atharu, sebelum ada dampak-dampaknya. Jadi maksudnya mencipta, ya harus ada dong buktinya, mana ciptaannya, baru kemudian Allah disebut pencipta, tidak. Wa hadza bi khilafi sifati, dan ini
berbeda, bikhilafi sifati, berbeda dengan sifat-sifat allati tutlaqu, yang diucapkan ala bani Adam, kepada anak Adam, manusia. Nah, di sini pentingnya untuk memahami bahwa kendati pun sifat Allah ada yang secara redaksional, secara lafaz itu sama dengan sifatnya manusia, tetapi dari hakikatnya beda. Di antara perbedaannya bahwa sifat Allah itu tidak menunggu adanya dampaknya. Allah baru disifati dengan pencipta, yang mencipta, atau nama Al-Khaliq baru bisa melekat pada Allah kalau ada makhluk yang diciptakan. Enggak. Tapi beda dengan sifatnya anak Adam, manusia. Fala yusaful insanu, manusia tidak disifati bil karami, dengan apa? Mulia atau dermawan. Illa idza wujida atharul karam, kecuali ada dampak atau bukti, ya, bisa diartikan juga dengan bukti. Bukti dari apa? Kemuliaannya. Fa in akramana, kalau betul dia memuliakan kita, ya, dia dermawan dan seterusnya kepada kita, baru wasafnahu, kita sifati dia manusia itu bil karimi, dengan al-karim, dia mulia, dia dermawan. Karena di antara makna karim juga kedermawanan, ya. Ya, fasifatu kamalina, maka sifat kemuliaan kita marbutatun, terikat di athariha, dengan dampak-dampaknya. Nggak mungkin ada orang disifati dermawan tapi nggak pernah ngasih orang, nggak pernah sedekah, nggak pernah berderma, nggak akan dia disebut dermawan. Maka harus ada buktinya dulu, dampaknya dulu. Sedangkan Allah Rabbul Alamin telah disifati dengan Al-Karim, yang mulia, yang dermawan, jauh sebelum ada makhluk. Nah, itu lihat bedanya. Ya, terlihat di sini perbedaannya. Maka jelas sifat Allah dengan sifatnya makhluk berbeda. Ya, fasifatu kamalina, maka sifat-sifat kesempurnaan kita marbutatun, terikat di athariha, dengan dampak-dampaknya. Fatujadul atharu, maka ada dampaknya, thumma tujadu al-wasfu, baru kemudian ada pensifatannya. Kalau dia benar, orangnya rajin berderma, baru disebut dermawan. Kalau tidak, ya tidak. Lakinillahu, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala huwal karim, dialah yang maha dermawan. Qabla ayyujada man yukrimuhu, sebelum ada makhluk yang Allah memberikan kemuliaan atau melimpahkan kemuliaan kepada makhluk tersebut. Wa huwal ghafuru, dan Allah lah yang maha pengampun, qabla ayyujada man yaghfiralah. Allah lah maha pengampun sebelum ada makhluk yang Allah ampuni. Wa huwa tawwabu, dan Allah lah yang maha menerima taubat, qabla ayyujada, sebelum adanya man yatubu alaih, yaitu hamba yang Allah terima taubatnya. Belum ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah disebut dengan At-Tawwab. Wa huwal jabbaru. Ya, Allah lah Al-Jabbar, yang kekuasaannya mutlak. Al-Qawi, yang kuat. Al-Qaharu, yang menaklukkan. Al-Hakimu, yang maha bijaksana. Wa hakadha, dan terus seperti ini qabla wujudil makhluki, sebelum adanya makhluk. Fala ta'alluqa, maka tidak ada hubungannya liwasfillahi, mensifati Allah bi athariha, dengan dampak-dampaknya. Jadi nggak nunggu ada dampaknya dulu, ada makhluknya dulu, baru Allah disebut Khaliq. Fahuwa mausufun, maka Allah disifati bisifatil kamali, dengan sifat kesempurnaan, wa man'utun, dan juga disifati binu'util jamali, dengan sifat-sifat keindahan, wal jalali, dan keagungan. Ya, kemuliaan, wal kibriyai, dan kebesaran, wal azamati, dan keagungan, qabla wujudi athariha, sebelum adanya dampak-dampaknya. Ya, yang dimaksud dampak-dampaknya tadi, bukti-bukti makhluknya belum tercipta, tapi Allah sudah memiliki sifat-sifat keagungan dan kemuliaan tersebut. Nah, ini kaidah yang ke-32. Ya, kaidah ini ya ibarat ya rumus-rumus ya lah ya. Jadi ya adalah rumus-rumus dalam terkait dengan tauhid al-asma was sifat. Nah, kita lanjutkan. Al-qaidatu ats-tsalitsatu was-salasun. Kaidah yang ke 33.
Nah, kaidah yang ke-33, al-qaidatu tsalitsatu watsalatsuna, kaidah yang ke-33. Ahlus sunnah yuthbituna sifatil kamali, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan, ala wajhit tafsili, secara terperinci. Ya, kita ulangi. Ahlus sunnah yuthbituna sifatil kamali, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan, ala wajhit tafsili, terperinci. Wa yanfuna, dan menafikan. Ya. Dan menafikan apa? Sifatin naqsi, sifat kekurangan, ala wajhil ijmali, secara global. Ya. Secara apa? Secara global. Begitu. Jadi, kalau sifat-sifat kesempurnaan harus disebutkan secara detail, terperinci. Adapun sifat-sifat kekurangan disebutkan secara global. Nah, nanti ada penjelasannya. Ya, penjelasannya nanti ada datang dari Asy-Syaikh selanjutnya. Wahada, dan hal ini bi ijma'i ahli sunnati wal jamaati. Wahada, dan ini artinya kaidah ini ya, bahwa menetapkan sifat kesempurnaan dengan terperinci, menafikan sifat kekurangan secara global. Wahada bi ijma'i ahli sunnati wal jamaati, dan ini berdasarkan ijma'nya ahli sunnah wal jamaah. Wahia tariqatul Qur'ani was sunnati, dan ini adalah metode Al-Quran dan sunnah. Wa tariqatur rusulil kirami, dan metodenya para utusan yang mulia. Fa innal kutuba, karena sesungguhnya kitab-kitab, nazalat, turun, war rusulu ursilat, dan para utusan diutus, bi'ithbatin, dengan penetapan, mufassalin, yang terperinci, wa binafyin mujmalin, dan menafikan yang global. Jadi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, itu semuanya metodenya secara umum ketika menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, rinci, detail. Dan ketika menafikan sifat-sifat kekurangan, global. Wahia, ini yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Wahia tariqatul adabi ma'allahi ta'ala, dan ini adalah metode yang sesuai dengan adab terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta turidu, maka apabila engkau menginginkan itsbata sifatil kamali, menetapkan sifat kesempurnaan, lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Kalau engkau ingin menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah, fafassil, maka perincilah. Maka apa? Diperinci. Famahma fassalta, dan kapan engkau memperinci, fa anta musibun, maka engkau benar. Jadi apabila engkau melakukan perincian dalam menetapkan sifat-sifat kesempurnaan, maka itu benar. Wa in aradta an tanfiya anhu, apabila engkau menginginkan menafikan dari Allah sifatin naqsi, sifat-sifat kekurangan, fa ajmil, maka globalkanlah. Wala tufassil, jangan kau perinci. Wala ta'qisil amra, dan jangan kau wala ta'qisil amra, jangan kau balik perkaranya. Ya, jadi jangan dibalik. Fatakun min ahlil bid'ah, maka engkau menjadi masuk ke dalam golongan ahlul bid'ah. Fa inna ahlal bid'ah, karena sesungguhnya ahlul bid'ah yaqulun, mereka berkata, imla'id dunya nafyan, penuhilah dunia dengan peniadaan, penafian. Wala tuthbit sifatan wahidatan, jangan kau tetapkan satu sifat pun. Fahum la yasifuna Allah Ta'ala, maka mereka tidak mensifati Allah Ta'ala illa kecuali bisulubi, dengan redaksi tidak,
Bahasa lainnya begitu ya. Awin nafi atau peniadaan. Jadi bisulubi ini dengan kalimat yang negatif, maksudnya tidak. Ya seperti perkataan sebagian orang, Allah nggak di luar alam, Allah nggak di dalam alam, Allah nggak di atas, Allah nggak di kanan, Allah nggak di kiri, Allah nggak di luar alam, nggak di dalam alam, nggak di. Nah, ini kan nggak semua isinya ini. Ini dia menafikannya yang detail. Ya. Sehingga akhirnya lama-lama ya Allah jadi nggak ada. Ini seperti perkataannya Jahmiyah ya. Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat, Allah nggak begini, Allah nggak begitu, Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di luar alam, nggak di dalam alam. Sampai apa kata para ulama? Al-Jahmiyatu ya'buduna adaman. Itu pengikutnya Jahm bin Safwan atau Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang nggak ada. Karena apa? Bagaimana disifati nggak begini, nggak begitu, nggak semuanya, makanya berarti apa? Nggak ada, sama saja dengan tidak ada. Wala yuthbituna, dan mereka tidak menetapkan lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, ma athbatahu li nafsi, apa yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri, min sifati kamalihi, yang berupa sifat-sifat kesempurnaan, wa nu'uti jalalihi, dan sifat-sifat keagungan, wa jamalihi, dan keindahan, jalla wa ala. Jadi mereka akhirnya nggak menetapkan sifat-sifat kesempurnaan orang. Tidak begini, tidak begitu, tidak. Wa amma tariqatu sunniyatu salafiyatu, adapun metodenya ahlus sunnah salafiyah. Fahia, maka dia, ini metodenya bagaimana? Fil itsbat, dalam masalah itsbat, menetapkan sifat kesempurnaan. Fahia tufassil, maka dia memperinci. Ahlus sunnah memperinci. Wa fin nafyi, dan terkait menafikan, tujmil, mengglobalkan. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala fi siyaqil itsbati, terkait dengan menetapkan, atau dalam strukturnya memang ayat ini untuk menetapkan. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah melainkan hanya Dia. Ya. Melainkan hanya Dia. Alimul ghaibi, yang mengetahui hal gaib. Lihat di sini memperinci. Dialah Allah yang tidak ada ilah melainkan hanya Dia. Alimul ghaibi, yang mengetahui hal gaib. Wasyahadati, yang nampak. Lihat. Yang memperinci ya. Huwar rahmanur rahim. Dialah yang maha luas rahmatnya, kasih sayangnya. Ar-Rahim, yang selalu melimpahkan kasih sayang kepada hambanya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Diperinci lagi nih, detail rinci. Wallahu alladzi, dialah Allah. Wallahu alladzi, dialah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah melainkan hanya dirinya. Al-Maliku, yang merajai. Al-Quddusu, yang maha suci. As-Salamu, yang selamat dari aib, dari cacat, dari kekurangan, dari sekutu dan tandingan. Ya. Al-Mu'minu, ini diantara maknanya al-mu'min adalah yang menjaga atau memberikan keamanan. Di antara makna al-mu'min adalah yang memberi keamanan. Yang memberikan keamanan. Atau di antara maknanya adalah yang memberikan atau yang membenarkan perkataan orang-orang yang yang beriman. Ya, al-mu'min di antara maknanya adalah yang membenarkan orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar. Beriman kepada hari akhir itu benar. Allah benarkan itu.
Di orang-orang yang beriman, ya, Allah benarkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka ini adalah benar, orang-orang yang beriman. Jadi itu di antara makna al-mu'min. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq di dalam kitabnya Fiqhul Asma al-Husna. Lalu kemudian al-muhaimin. Al-muhaimin bisa berarti musyaitir, yang menguasai. Aminun wa syahidun, yang menjaga dan juga jadi saksi. Nah, ini muhaimin, ya. Al-azizu, yang maha perkasa. Al-aziz, ya, yang maha perkasa. Ya, lalu kemudian al-jabbar. Al-jabbar ini adalah sighat mubalaghah dari yang menguasai, yang mutlak kekuasaannya. Al-mutakabbir, yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha besar, ya, al-mutakabbir, yang maha besar. Atau diartikan sombong, ya Allah boleh sombong. Allah memang maha besar. Nah, di dalam ayat ini dirinci satu-satu nama-namanya, sifat-sifatnya. Fanzur, maka perhatikanlah kaifa fassala, bagaimana Allah memperinci fi isbati asma'i kamalihi, di dalam menetapkan nama-nama kesempurnaan Allah. Wa nu'uti jalalihi, dan sifat-sifat kemuliaan, wa jamalihi, dan keindahan Allah. Wa ghaliban, dan kebanyakan, ma yakhtimullahu ta'ala, ya, apa yang Allah tutup al-ayat, yaitu ayat-ayat, Allah tutup ayat-ayat bismaini, dengan dua nama, min asma'i, dari nama-nama Allah. Jadi banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah tutup dengan dua nama. Seperti contohnya Al-Azizul Hakim, maha perkasa lagi bijaksana. Al-Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi penyayang. Al-Aliyul Azim, yang maha tinggi lagi maha besar. Al-Afuul Ghafur, maha pemaaf lagi maha pengampun. Wal amthilatu ala hadza katsiratun jiddan, dan contoh atas hal ini banyak sekali. Wa amma in nadharna, dan adapun apabila kita melihat fi janibin nafi, pada sisi nafi, peniadaan, fa innana najidu, maka kita dapati annahu, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yujmilu, mengglobalkan, wala yufassil, tidak memperinci. Ya, tidak dijadikan terperinci. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada suatu apapun yang semisal dengan Allah. Lihat, global ini, nggak ada yang semisal dengan Allah. Global. Ya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Global juga. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya. Ya. Adakah yang sama dengan Allah? Adakah engkau mengetahui sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, jawabannya enggak ada. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fala tadribu lillahi al-amsal, janganlah kalian membuat kesamaan atau misal-misal bagi Allah, artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Jangan. Fahadha huwal ijmalu fin nafi, ini adalah global dalam penafian. Fahadhi qa'idatun, maka ini adalah kaidah muttafaqun 'alaiha, yang disepakati baina ahlussunnati, di antara ahlussunnah. Bal hiya tariqatul adab, bahkan dia adalah metode adab ma'a mulukid dunya, bersama dengan raja-raja dunia. Dengan raja-raja dunia aja metodenya, ketika kita menetapkan sifat kemuliaan rinci detail, ketika menafikan global. Fa innal asma', karena sesungguhnya pendengaran, ya, pendengaran kita, jadi fa innal asma'a, maka sesungguhnya pendengaran kita itu
merasa senang ya. Yatrabu, merasa senang. Merasa senang ila tafsili kepada perincian-perincian fil itsbati terkait dengan apa? Penetapan, wal ijmali, dan senang kepada global fin nafyi pada penafian. Contohnya begini ya. Jadi misalnya ada raja. Kita sebutkan sifat-sifat keutamaannya detail. Raja ini orang yang dermawan, orang yang adil, orang yang penuh kasih sayang, lemah lembut, orang yang cerdas, orang yang sangat berwawasan luas, orangnya terbuka, orangnya mau mendengarkan nasihat, saran, dengan kritik-kritik yang membangun, dia mau mendengar. Macam-macam lihat. Lihat. Senang nggak dengarnya? Senang. Ya. Nah, tapi kalau kita menafikan sifat-sifat buruk global, dia bukan orang yang jelek, udah gitu aja. Dia bukanlah orang yang apa? Yang senang dengan keburukan secara global, enggak. Ya kita sebutkan secara global kalau menafikan. Hanya begitu aja udah. Tidak ada yang seperti dia, ya itu kan. Senang global. Tapi kalau umpamanya kita detailkan secara detail, dia itu orang yang tidak berzina, tidak mencuri, bukan pembohong, bukan orang yang suka berkhianat, bukan orang, ya ini, loh, apa maksudnya? Maksud Anda saya ini berkhianat gitu, malah jadi orang jadi nggak suka. Kalau detail-detailnya seperti itu, dia bukan orang yang bodoh, dia bukan orang yang kurang pengetahuan. Loh, apa maksudnya ini? Jadi kalau untuk sifat kekurangan tidak detail, tapi kalau untuk sifat kesempurnaan detail. Nah ini cara dengan raja dunia aja adab kita seperti ini, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan antum kepada raja dunia detail, dia itu bukan orang yang pelit, dia bukan orang yang kikir, dia bukan orang yang suka hitung-hitung, dia bukan orang yang suka apa memberi dengan cara menyakiti, dia bukan dia tidak berzina, dia panjang banget. Yang ada dia malah nggak senang dengernya. Karena apa? Karena fitrahnya manusia yang nggak senang seperti itu. Nah, kan kita tadi udah bahas atau kita sudah pernah bahas pada pembahasan apa? Yang sebelumnya ya. Pada kaidah al-asma wa sifat ya. Masih di awal-awal ya, seingat saya. Yang terkait bahwa kalau bicara terkait sifat Allah, maka yang digunakan qiyas aula. Qiyas aula itu terlebih lagi. Jadi kalau suatu hal itu sempurna bagi manusia misalnya, maka Allah paling berhak terhadap itu. Kalau hal itu tak pantas bagi manusia, apalagi bagi Allah gitu maksudnya. Ya. Jadi ya kayak begini sama. Kalau seseorang berkata kepada raja dengan mendetailkan penafian, Anda ini bukanlah pezina, Anda ini bukan orang jelek, Anda ini bukan orang yang zalim, Anda ini bukan orang yang suka menindas rakyat, Anda ini bukan orang yang suka mengambil harta rakyat. Loh, apa ini maksudnya ini? Maka dia akan nggak senang dengan perkataan-perkataan seperti itu. Tapi kalau detailnya dalam bab sifat-sifat kesempurnaan, Anda adalah orang yang dermawan, orang yang sering berinfak, orang yang sangat peduli kepada warganya, dia akan senang. Fadalla ala hadhihi tariqati, maka dalil atas metode ini adalah an-naqlu, dalil dari Al-Qur'an tadi sudah disebutkan. Wal aqlu akal, wal hisu panca indera juga, wal waqi'u dan kenyataan faktanya juga begitu. Ya. Jadi nggak senang orang kalau yang didetailkan adalah sifat-sifat, walaupun dikatakan tidak, tapi yang disebut sifat-sifat yang buruk. Anda bukan pencuri, Anda tidak begini, tidak begitu. Nggak senang. Fahfad hadzal asla, kata Syekh, maka hafalkanlah asal ini, kaidah ini. Al-azima yang agung, al-kabira yang besar, al-fakhma maknanya besar juga. Fa innahu aslun kabirun, karena ini adalah pondasi yang sangat besar. Pokok yang sangat besar. Inda ahli sunnati, atau kaidah yang sangat besar menurut ahli sunnah. Walakin la budda wa anta alam, tetapi Anda harus mengetahui. Annaha minal qawaidil aghlabiyati, bahwa kaidah ini adalah kaidah al-aghlabiyah. Al-aghlabiyah itu artinya kebanyakan. Mayoritas. Mayoritas di dalam Al-Quran itu yang namanya
penyebutan kesempurnaan Allah detail, penafian global. Ini kebanyakan. Lal kulliyah tidak seluruhan. Bimakna annal adillah, terkadang dalil-dalil, bimakna dengan makna bahwa sesungguhnya dalil-dalil ahyanan terkadang, ya, dan qalilatan, kondisinya sedikit, ta'ti bi'ithbatin mujmalin. Kadang dia datang dengan penetapan yang global, terkadang. Wa binafyin, dan dengan nafi, ini nunnya tambahan ya, bahkan di kitab aslinya juga ada ini. Wa binafyin mufassalin, dan dengan menafikan yang terperinci, tapi terkadang ya. Maka tadi kaidah ini kaidah kebanyakan, bukan keseluruhan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahil asmaul husna, dan hanya Allah yang memiliki nama-nama yang paling indah. Ini global. Nama-nama paling indah semuanya milik Allah, global. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Al-mathalul a'la, il-wasful a'la, sifat yang tinggi. Fahada itsbatun, ini penetapan, walakinahu mujmal, tapi juga global. Illa annahu qalil, tetapi ini sedikit. Wa amman nafyul mufassal, adapun nafi yang terperinci ada juga. Maka qaulihi ta'ala, maka seperti firman Allah Ta'ala, wa qulil hamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi lam yattakhidz walada, yang tidak pernah menjadikan anak bagi dirinya. Nah, ini kan global disebutkan. Penafiannya tidak punya anak. Hadza nafyun wa hadza nafyun, ini penafian. Walam yakun lahu syarikun, diperinci lagi, dan tidak ada sekutu baginya. Fil mulki, terkait kekuasaannya, kerajaan Allah. Enggak ada sekutu, enggak ada anak, enggak ada sekutu baginya dalam kerajaan. Wa hadza nafyun, ini juga nafi yang kedua nih. Ya, walam yakun lahu syarikun fil mulki. Walam yakun lahu waliyun, dan tidak memiliki wali, ya, pendukung, minadz-dzulli, karena kehinaan. Jadi Allah hina sehingga perlu ada yang mendukungnya, yang menyokongnya. Enggak ada itu bagi Allah. Ini yang ketiga. Wa hadza nafyun tsalitsun. Jadi ini di dalam ayat ini di surat Al-Isra ya, ayat 111 ya. Di dalam satu ayat ada 3 penafian. 3 peniadaan. Yang pertama, bahwa Allah lam yattakhidz walada, enggak punya anak. Pertama. Yang kedua, walam yakun lahu syarikun fil mulk, enggak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaan Allah, enggak ada. Yang ketiga, walam yakun lahu waliyun minadz-dzulli, enggak ada pendukung karena Allah hina sehingga butuh didukung. Ya, ini yang ketiga. Wahadha, dan yang ketiga ini, wahadha nafyun salisun, ini penafian yang ketiga. Fahadha nafyun mufassalun, ini adalah nafi yang terperinci. Ya. Jadi ini dari satu ayat sampai 3 ini penafiannya. Rinci sekali, tidak global. Wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah, wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan. Lam yalid itu tidak melahirkan, artinya Allah tidak jadi orang tua. Sehingga punya anak. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Allah tidak jadi anak. Ya, sehingga Allah menjadi anak dan Allah punya orang tua. Tidak. Allah tidak jadi orang tua, Allah tidak jadi anak. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Nah, ini juga terperinci. Yang di surat Al-Ikhlas ya. Nah, ini lihat, perhatikan penjelasan Syekh. Walakin hadza qalil, tetapi yang seperti ini sedikit di dalam Al-Quran. Ketika menafikan detail, ketika menyebutkan sifat kemuliaan global, ini sedikit dalam Al-Quran. Ya, muqaranatan, ketika dibandingkan bil qaidati al-asli, dengan kaidah yang asli, yaitu tadi apa? Minan nafil mufassal, ini kaidah yang aslinya. Kalau penafian terperinci, sebentar.
Oh ya, nah. Muqaranatan ketika dibandingkan bil qaidati dengan kaidah yang sudah tadi disebutkan. Ya. Jadi al-aslu minan nafyi al-mufassal. Aslinya nafi adalah rinci, wan nafyu al-mujmal, dan penafian adalah ini ada yang keliru ini ya. Ya, kita perbaiki ini, kita benerin. Ini keliru nih. Ini bukan nafi ini, al-mufassal, tapi minal itsbat ya. Karena kaidahnya kan al-itsbat. Ya. Ini keliru, maka dari tadi kita ya, muqaranatan bil qaidati dengan kaidah al-aslu minal itsbati al-mufassalu. Nah, itu yang benar. Ya. Al-aslu minal itsbati al-mufassalu. Jadi hukum aslinya dari apa? Ini bahkan di kitab yang sudah dicetak pun masih keliru nih, masih salah ya. Al-aslu minal itsbati al-mufassalu. Hukum aslinya menetapkan adalah terperinci, diperinci, wan nafyu, dan penafian adalah al-mujmalu, global. Wallahu a'lam. Ya, jadi ini yang perlu diperbaiki yang ini. Minan nafyi yang aslinya adalah minal itsbat. Ya, minal itsbatil mufassal. Itsbat al-mufassal. Ya, ini bahkan sampai yang di kitab yang sudah dicetak pun ada terjadi kekeliruan ya. Ya, enggak apa-apa. Minal itsbat al-mufassal wan nafyi al-mujmal. Wallahu a'lam. Naam. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah, kita cukupkan dulu ya qiraah kita pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan esok hari pada al-qaidatur rabi'ah wa thalathun, kaidah yang ke 34, yaitu ahlus sunnah pertengahan dalam bab asma wa sifat antara mumatsilah dan mu'attilah. Naam. Ustadz, apakah kaidah atau kaidah sama dengan rumus? Ya, kurang lebih maknanya itu sama dengan rumus ya. Jadi ini rumus-rumus terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Ustadz, apakah teori Jahmiyah sama dengan teori Asy'ariyah? Jadi Jahmiyah ini menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat. Tetapi nanti akhirnya ya sama-sama masuk ke dalam Mu'attilah ya. Jadi Jahmiyah dan Asy'ariyah akhirnya sama-sama menjadi masuk dalam Mu'attilah. Mu'attilah itu adalah orang yang menolak nama atau sifat-sifat Allah, atau kelompok yang menolak nama dan sifat-sifat Allah. Bedanya Jahmiyah menolak seluruhnya, Asy'ariyah menolak sebagian, tapi sama-sama sebagian, menetapkan sebagian, menolak sebagian, tapi sama akhirnya oleh para ulama dikelompokkan ke dalam kelompok al-mu'attilah. Seluruhnya masuk dalam kelompok apa? Al-mu'attilah. Nanti kita bahas itu pada pembahasan kaidah yang ke-34 ya. Al-mumatsilah, al-sunnah antara mumatsilah yang menyamakan Allah dengan makhluk, mumatsilah, wal mu'attilah yang menolak. Baik dia menolak nama-nama, menolak sifat-sifat Allah. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan tadi ketinggalan. Apa hikmah ketika menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah detail sedangkan menafikan secara mujmal? Jadi begini. Mengapa menetapkan sifat-sifat kesempurnaan itu detail? Detail rinci. Karena sifat-sifat kesempurnaan itu berarti sanjungan, pujian, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyanjung dengan detail, nah itu yang sesuai dengan keagungan Allah. Menafikannya global aja. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ya, tidak ada yang setara dengan Allah. Nah itu. Tidak ada yang setanding dengan Allah. Nggak ada sekutu bagi Allah. Udah cukup. Sudah cukup. Justru pemuliaan yang sebenarnya, pengagungan yang sebenarnya kepada Allah adalah ketika dengan menyebut sifat-sifat kemuliaan detail
dan menafikan global. Coba, apakah termasuk memuliakan ketika atau mengagungkan Allah, memuji Allah, ketika Anda mendetailkan penafian? Contoh, Allah nggak di atas, Allah nggak di bawah, Allah nggak di kanan, Allah nggak di kiri, Allah nggak di bawah, Allah nggak di luar alam, Allah nggak di dalam. Apakah ini pengagungan? Apakah ini pemuliaan? Jelas tidak. Maka tadi Syekh sudah contohkan, kalau ada raja, Anda sifati dia dengan nafi yang detail, bukan penetapan. Kalau penetapan kan Anda dermawan, Anda adil, Anda orang yang sangat perhatian, Anda orang yang sangat terbuka. Gitu. Itu malah justru jadi pengagungan kan. Tapi kalau Anda bukan pezina, Anda bukan pelacur, Anda bukan peminum khamr, lah ini malah justru menghinakan. Itu makanya penetapan sifat kesempurnaan detail, karena itulah pengagungan, pujian, sanjungan kepada Allah Rabbul Alamin. Sedangkan sifat menafikan sifat kekurangan global. Karena apa? Mendetailkan penafian, peniadaan, Anda bukan ini, Anda tidak begitu, itu justru bukan pengagungan, bukan pemuliaan. Bahkan berujung seperti yang dilakukan oleh Mu'attilah ya, berujung pada peniadaan Allah, akhirnya berujung pada peniadaan Allah sama sekali, atau akhirnya ujungnya kesimpulannya jadinya malah Allah tidak ada sama sekali. Wallahu taala a'la wa alam. Waffaqanallahu wa iyyakum ila tariqin mustaqim. Ya, kita cukupkan kajian kita kali ini. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.